Hola, apa kabar Nebi? Isu KDRT belakangan ini menjadi isu yang paling hangat yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas. Apalagi setelah salah satu public figure yaitu LK melaporkan suaminya FD atas dugaan tindak pidana KDRT ke kepolisian. Nah, ketika proses sidik berjalan dan mendapat perhatian publik, isu KDRT ini semacam menjadi bola liar yang mengelilingi di masyarakat, serta menjadi trending topik luas di berbagai media sosial. Selain menarik perhatian publik atas kasus tersebut, tiba-tiba LK ini mencabut laporannya di kepolisian. Di sisi lain, RB dalam proses sidik sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus tersebut. Tambah meledaklah perhatian publik ketika si korban LK tiba-tiba mencabut laporannya di kepolisian. Nah, yang harus kami pahami terlebih dahulu adalah UU PKDRT ini diundangkan negara sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan perempuan khususnya di ranah kehidupan rumah tangga. Mengerucut dalam UU PKDRT terkait ancaman pidana, terdapat 4 substansi di dalamnya. Yang pertama, kekerasan secara fisik. Yang kedua, kekerasan secara psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Dan yang keempat, terakhir adalah penelantaran. Balik lagi ke kasus yang dialami public figure ini, didasarkan laporan kepolisian, RB diduga melakukan tindak pidana pasal 44 ayat 1 UU PKDRT. Dalam pasal 44 ayat 1 UU PKDRT menegaskan, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai dimaksud dalam pasal 5 huruf A pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 15 juta rupiah. Masih terkait dengan pasal tersebut dijelaskan pada pasal 44 ayat 4 secara tegas menerangkan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, dari dua pasal tersebut, kalian harus jeli melihat dan memahami secara holistik UU PKDRT ini. Di sisi lain, kalian juga harus tahu luka yang diderita oleh si korban ini, LK ini, luka dikategorikan yang seperti apa? Luka ringan, luka sedang, atau luka berat yang menyebabkan cacat permanen, itu pun harus dibuktikan dengan visum. Ya, walaupun dalam UU PKDRT ini, alat bukti keterangan saksi korban sudah cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah, namun alat bukti visum tidak bisa dinafikan ya. Kemudian dalam pasal 51 sebagaimana tindak pidana pasal 44 ayat 4 menerangkan bahwa merupakan delik aduan. Gimana? Makin lama makin seru kan kalau kita telisik semakin dalam. Sekarang yuk kita pindah ke internal kepolisian dalam pemrosesan laporan dugaan tindak pidana ini. Kalau menilai Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 3 ayat 5 huruf A dan B, di situ disebutkan dua model laporan, yaitu model laporan A dan model laporan B. Laporan model A sendiri adalah laporan yang dibuat oleh internal kepolisian yang melihat, mengalami dan mengetahui secara langsung peristiwa tindak pidana. Contoh kasus ya seperti judi, korupsi, pembunuhan, dan model A ini sering disebut sebagai delik biasa. Sedangkan laporan model B dibuat oleh anggota polisi berdasarkan laporan dari masyarakat. Dalam konteks ini, laporan LK ini termasuk kategori delik aduan. Nah, yang harus kamu tahu juga bahwa delik aduan itu bisa dicabut oleh korban atau pelapor dengan alasan tertentu. Semisal ada perdamaian atau keluarga dari korban telah memaafkan semua perbuatan tersebut. Atau pencabutan laporan ini dalam praktiknya di lapangan disebut dengan restoratif justice. Gimana? Udah mulai paham kan kondisi kasusnya ini seperti apa? Tapi ini belum selesai loh, kita lompat lagi. Masih dalam ruang lingkup kepolisian, dalam Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, pasal 1 ayat 3 dijelaskan, keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan yang semula. Nah, perkara-perkara yang diselesaikan lewat restoratif justice harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat material dan syarat formil sebagaimana dibuktikan pada pasal 4 dan pasal 5.
Lah terus gimana dong, walaupun perkara LK dan RB ini masuk kategori delik aduan, kemudian sudah berdamai dan sudah dicabut laporannya melalui restoratif justice, namun syarat material pada pasal 5 huruf A itu nggak terpenuhi dong. Wait, aku belum selesai ngomong, sabar ya. Jadi terlepas polemik antara LK dan RB ini yang membuat publik terpolarisasi menjadi dua kubu antara yang pro dan yang kontra. Aku sebagai perempuan juga sebenarnya merasakan gimana sih rasanya jadi korban ini, yaitu jadi LK. Gimana kita hidup di dua habitat yang berbeda. Satu sisi kita hidup di habitat di ranah domestik, yaitu kehidupan rumah tangga, dimana di situ kita ini menjadi seorang istri loh, juga seorang ibu dari anak. Di sisi lain, masuk ke ranah publik, kita itu menjadi wanita karir, di mana kita juga berkiprah masuk ke dalam publik. Ini adalah dua habitat yang sangat-sangat amat jauh berbeda. Jadi peran kita ini sebagai perempuan itu tidaklah mudah di tengah gempuran arus pusaran konstruksi sosial patriarki ini. Last speech aja nih, kenapa sih kok LK ini sampai mencabut laporannya? Kenapa? Saya sebagai seorang perempuan, seorang istri dan seorang ibu, LK ini sedang ada di posisi penyanderaan dilema moral sebagai perempuan, yang mana RB itu adalah satu suaminya, dua kepala rumah tangga, yang ketiga adalah bapak dari anaknya. Mana sampai hati dia untuk menjobloskan suaminya tersebut, RB, ke dalam jeruji besi. Dalam daripada itu, terkait isu KDRT ini, sekali lagi biar jelas, terkait isu KDRT ini bisa dialami di mana saja, oleh siapa saja. Oleh sebab itu, sebelum kalian memutuskan untuk berumah tangga, perlunya kalian menyiapkan mental, kedewasaan, dan kebijaksanaan. Kenapa sih kok harus bijak? Karena dari kebijaksanaan itu, kalian bisa menentukan jika terjadi hal serupa seperti LK dan RB ini, kalian bisa memilih akan diselesaikan secara kedewasaan atau diselesaikan melalui jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud adalah nanti akan selesai pada persidangan, di mana persidangan adalah merupakan emergency exit dari sebuah perkara. Terakhir ya, jika kalian ingin berbagi opini terkait isu KDRT ini, bisa komen di bawah ya. Salam gender equality dan panjang umur perjuangan. See you.